这是第一层伪装，这些又如何骗得过剑心通明？不见得是失败，难不难？下棋不是自己修行，太简单了。此时动手，容易出乱子。通知西海剑派。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul The Path Toward Heaven part ke-9 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Zhao Layu dan Jing Jiu yang ikut bersama dengan Xiao He masuk ke dalam terowongan bawah tanah guna pergi ke sebuah tempat. Sebelum membuka pintu, Xiao He berkata kalau dia sudah memberikan peringatan, tapi kenapa Jing Jiu dan Zhao Layu tidak pergi meninggalkan kota Haizu? Jika sudah masuk seperti ini, maka mereka berdua akan sangat sulit untuk keluar. Xiao He kemudian membuka sebuah pintu yang membawa mereka bertiga ke sebuah kuil yang sudah rusak. Dari arah belakang patung kuil kemudian muncul seseorang yang menjelaskan bahwa si Feng Chen sudah mengetahui keberadaan Zhao Layu dan Jing Jiu, serta dia juga meminta bantuan kepada belasan orang kultivator untuk menangkap mereka berdua. Ketika kalian menghadapi musuh dari seluruh dunia, maka kalian membutuhkan bantuan dari dunia lain atau menjadi bagian dari dunia tersebut, ucap pembunuh bayaran dari hutan abadi. Zhao Layu langsung menyadari kalau orang di hadapannya merupakan anggota hutan abadi. Dia juga mengetahui bagi siapapun yang menjadi target dari hutan abadi, maka mereka pasti akan kehilangan nyawa. Pembunuh hutan abadi cukup kaget karena ternyata Zhao Layu banyak mengetahui identitas dari hutan abadi, tapi menurutnya ada satu hal yang tidak diketahui oleh Zhao Layu, yang mana jika menjadi anggota hutan abadi maka mereka bisa mendapatkan apapun, termasuk kristal roh, obat-obatan yang berharga, ketenaran serta status di dunia kultivasi juga bisa dibantu oleh hutan abadi. Meskipun hutan abadi bisa memberikan apapun, tapi menurut Zhao Layu yang dia inginkan tidak bisa diberikan oleh hutan abadi. 2 tahun ini aku sangat mengagumi apa yang sudah kamu lakukan, sedari itulah aku ingin menjadikan kalian berdua sebagai anggota hutan abadi, ucap pembunuh hutan abadi kepada Zhao Layu dan juga Jing Jiu. Belum juga dia menyelesaikan omongan, tiba-tiba saja Jing Jiu meminta Zhao Layu untuk segera melakukan tindakan. Meskipun Zhao Layu terkena goresan senjata, tapi dia berhasil membuat pembunuh hutan abadi mokat menggunakan pedang tanpa pikiran. Sontak kejadian ini membuat Xiao He takut karena mereka sedang melakukan negosiasi, tapi kenapa Zhao Layu tiba-tiba saja melakukan serangan seperti ini? Lebih mengejutkan lagi, Jing Jiu untuk pertama kali menggunakan pedangnya menusuk bahu Xiao He guna meminta penawar racun senjata yang digunakan oleh pembunuh hutan abadi. Jing Jiu juga bertanya apa posisi dari Xiao He di hutan abadi. Xiao He berkata bahwa dia berada di posisi menengah tapi cukup dihargai karena dia bisa menipu semua orang kecuali Jing Jiu dan juga Zhao Layu. Xiao He benar-benar tidak mengerti kenapa Zhao Layu dan Jing Jiu bisa mengenalinya sebagai siluman rubah. Xiao He dari kota Ying adalah seorang kultivator wanita yang kejam. Itu adalah penyamaranmu yang pertama, namun sebenarnya kamu adalah siluman rubah yang mempunyai pesona dan itu adalah penyamaran yang kedua. Setelah mengetahui 2 penyamaran tersebut, akhirnya Zhao Layu dan Jing Jiu menyadari kalau karakter gadis polos yang diperagakan oleh Xiao He ternyata masihlah penyamaran. Mungkin saja Xiao He masih bisa menipu dengan penampilan luarnya, tapi penampilan luar tersebut tidak bisa menipu hati pedang yang dimiliki oleh Zhao Layu dan juga Jing Jiu. 这是第一层伪装，这些又如何骗得过剑心通明？
Semua kata-kata yang keluar dari mulut Zhao Layu membuat Xiao He penasaran siapakah identitas dari dua orang kultivator di hadapannya pada saat ini. Siapa yang menyangka Jing Jiu ingin meminta sebuah bantuan kepada Xiao He. Tahun depan atau lebih lama lagi Xiao He akan bertemu dengan seseorang. Apapun yang ingin dilakukan oleh orang tersebut, Jing Jiu meminta agar Xiao He memberikan bantuan kepadanya. Setelah masalah ini selesai, maka Jing Jiu akan membantu Xiao He untuk keluar dari hutan abadi. Tentu saja perkataan Jing Jiu membuat Xiao He kaget karena sejak lama dia memang ingin keluar dari hutan abadi. Tapi meskipun begitu, Xiao He sepenuhnya tidak bisa mempercayai Jing Jiu karena mereka baru saling mengenal. Kau hanya bisa percaya kepadaku dan aku punya kemampuan untuk mempercayaimu, ucap Jing Jiu kepada Xiao He. Ternyata Jing Jiu menitipkan pedangnya kepada Xiao He dan mengambil bunga mawar yang terdapat di ikat rambut gadis ini. Jing Jiu juga memberikan pesan pada saat seseorang tersebut datang, maka Xiao He akan langsung mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang dimaksud oleh Jing Jiu. 无论他想做什么， 我确实想离开不老岭。 Pada saat Jing Jiu dan Zhao Layu sudah pergi, Xiao He hanya tertegun karena dia menyadari betapa mengerikannya Jing Jiu pada saat memberikan tatapan kepadanya. Dia juga seakan merasa bingung karena dengan kultivasi Jing Jiu pada saat ini seharusnya dia tidak bisa mengalahkan Xiao He, tapi entah kenapa tatapan dari Jing Jiu membuat hati Xiao He dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Hingga bertahun-tahun Xiao He baru bisa mengerti kalau tatapan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ketiadaan emosi pada level yang berbeda, yaitu ketiadaan emosi yang tertinggi. 真正可怕的，像在看着一块普通的石头。 Beberapa saat kemudian Jing Jiu dan Zhao Layu pergi ke sebuah pantai. Di sini Zhao Layu berbicara ternyata tujuan mereka membunuh banyak orang ketika berpetualang. Salah satunya adalah untuk memancing hutan abadi. Jing Jiu pun membenarkan hal tersebut karena sedari awal dia memang ingin mencari keberadaan anggota hutan abadi. Bukan karena kecurigaan keterlibatan hutan abadi terhadap gagalnya Paman Guru Jingyang naik surga, karena saat ini Jing Jiu juga belum bisa memastikan hal tersebut. Zhao Layu pun kemudian bertanya siapakah orang yang dimaksud oleh Jing Jiu yang akan datang menemui Xiao He. Jing Jiu berkata bahwa dia berharap Xiao He tidak pernah bertemu dengan orang itu, karena toh pada saat ini Jing Jiu juga belum bertemu dengan orang tersebut. Perkataan Jing Jiu ini membuat Zhao Layu berasumsi kalau orang yang dimaksud oleh Jing Jiu adalah si Wang Sun. Akan tetapi di sini Jing Jiu tidak menjawab dan lebih tertarik membicarakan permainan catur yang ada di pesta 4 lautan. 你说回来找他的人是谁？ 不见得是失败，难不难？ Singkat cerita, Jing Jiu sudah mengikuti kompetisi permainan catur yang ada di pesta 4 lautan. Hari ini orang-orang begitu kaget karena permainan catur Jing Jiu sangat berantakan, namun dia berhasil melaju ke babak final. Tidak hanya orang-orang, bahkan di sini Zhao Layu cukup kaget karena ternyata bermain catur adalah permainan yang begitu mudah bagi Jing Jiu. Di saat yang sama ada seorang murid dari sekte Zhongju bernama Xiang Wangsu yang menghela nafas seakan dia tidak senang dengan permainan catur yang digunakan oleh Jing Jiu. Di dalam hatinya Xiang Wangsu berkata bahwa kota Haizu hanyalah sebuah distrik kecil yang terpencil. Jadi meskipun pesta 4 lautan cukup meriah, tapi 2 orang peserta yang masuk ke babak final tidak bisa menunjukkan permainan catur yang cukup bagus atau bisa dibilang cukup buruk. Xiang Wangsu menganggap juniornya di dalam sekte juga akan menjadi juara catur jika dia mengikuti kompetisi pesta 4 lautan tahun ini. 却没有什么真正出色的人物，甚至可以说得上粗陋。 Sementara itu, Pak Tua berambut putih yang melawan Jing Jiu di babak final mulai merasa khawatir karena setiap langkah yang dia gunakan selalu diantisipasi dengan cepat oleh Jing Jiu. Orang-orang di sekitar yang menonton langsung juga merasa heran karena langkah yang dijalankan oleh Jing Jiu begitu cepat seperti tanpa berpikir. Karena Pak Tua sudah terlanjur panik, maka dia menggunakan langkah pamungkas untuk membuat Jing Jiu merasa terpojok. Akan tetapi siapa yang menyangka bahwa Jing Jiu langsung memberikan langkah susulan tanpa pikir panjang lebar sama sekali.
Langkah cepat ini membuat beberapa orang berpikir bahwa Jing Jiu sudah menghitung semua kemungkinan pada saat Pak Tua berpikir untuk menjalankan bidak catur. Bahkan bisa dibilang Jing Jiu sudah memikirkan ratusan langkah sebelum bidak dijalankan. Pada akhirnya Jing Jiu berhasil memenangkan pertandingan dan menempati posisi pertama dalam kompetisi catur pesta 4 lautan. Beberapa saat kemudian, Pak Tua berambut putih yang masih penasaran meminta penilaian kepada Xiang Wansu bagaimana tentang permainan dari Jing Jiu. Tapi di sini Xiang Wansu berusaha merendah dengan menyebutkan bahwa dia tidak layak memberikan penilaian kepada permainan catur orang lain. Di saat yang sama, Pak Tua berambut putih kembali berbicara kalau dia pernah mendengar kabar bahwa Xiang Wansu pernah mengalahkan Tuan Muda Tong Yan hanya dengan 3 kali langkah saja. Sontak pembicaraan ini pun membuat orang-orang kagum kepada Xiang Wansu karena mereka mengetahui kalau Tuan Muda Tong Yan merupakan juara permainan catur 3 kali berturut-turut di Festival Plum. Pak Tua berambut putih kembali berbicara yang mana dia yakin kalau Xiang Wansu punya kualifikasi untuk memberikan komentar terhadap permainan catur yang dimainkan oleh Jing Jiu ketika melawannya barusan. Pada akhirnya Xiang Wansu memberikan komentar kepada permainan catur Jing Jiu. Menurutnya Jing Jiu punya kemampuan menghitung yang luar biasa, tapi langkah bidak caturnya sama sekali tidak enak untuk dipandang. Jika aku bermain catur seperti itu, maka aku akan dipukuli oleh senior, ucap Xiang Wansu di hadapan orang-orang. 有若烛火于明珠，这位道友算力颇为惊，肯定是要被师兄打的。 Belum selesai Xiang Wansu berbicara, tiba-tiba saja Zhao Layu menyambung pembicaraan dengan menyebutkan bahwa orang-orang dari sekte Zhongju terlihat seperti biasanya, yaitu sopan tapi munafik. Zhao Layu menjelaskan sebenarnya dia mengetahui Xiang Wansu sangat tidak senang dengan permainan catur dari Jing Jiu dan bahkan ingin memaki permainan catur tersebut. Tapi karena di hadapan orang banyak, maka Xiang Wansu menjadi bersikap lemah lembut dan sok bijak. Xiang Wansu kemudian menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin mempermalukan Jing Jiu di hadapan orang banyak. Dia juga percaya diri punya kualifikasi untuk mengomentari permainan catur dari Jing Jiu. Zhao Layu pun di sini hanya tersenyum mendengar semua ucapan dari Xiang Wansu, sembari berkata bahwa bermain catur adalah hal termudah bagi Jing Jiu. Untuk saat ini bahkan seorang Xiang Wansu tidak layak menjadi lawan dari Jing Jiu, melainkan Tuan Muda Tong Yan saja yang hanya pantas untuk memberikan perlawanan. 是吗？让你师兄来，感觉如何？ Zhao Layu kemudian bertanya kepada Jing Jiu apakah ada hal yang menarik pada saat pertandingan catur sedang berlangsung. Jing Jiu pun menjawab tidak ada yang menarik sama sekali karena bermain catur bukanlah kultivasi diri dan hanya mengandalkan kesalahan orang lain untuk menang. Ini agak membosankan bagiku dan lagi permainan ini terlalu mudah, ucap Jing Jiu. 下棋不是自己修行，太简单了。 Sementara itu di tempat lain, Si Fengchen mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau Jing Jiu dan Zhao Layu sudah mendekati Yuntai untuk bertemu dengan Si Wangsun. Karena di pesta 4 lautan banyak sekali tamu yang akan datang, maka Si Fengchen meminta anak buahnya untuk menahan diri terlebih dahulu agar tidak terjadi kekacauan. Ternyata Zhao Woqi dari sekte Sendu sudah menawarkan diri untuk memancing agar Zhao Layu dan Jing Jiu menyerang duluan. Jika mereka berdua menyerang duluan, maka sekte pedang Sihai juga tidak bisa melakukan perlindungan kepada tamu mereka. Si Fengchen ingin anak buahnya mengirimkan surat kepada sekte pedang Sihai kalau Biro Langit Cerah akan mengawasi situasi di dalam Yuntai. Karena Si Fengchen percaya diri kalau sekte pedang Sihai akan memberikan bantuan kepada mereka jika Zhao Layu dan Jing Jiu membuat kekacauan. 此时动手，容易出乱子。通知西海剑派。 Kepercayaan diri dari Si Fengchen untuk menangkap Zhao Layu dan Jing Jiu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.